Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wal alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah. Pemirsa yang menyaksikan, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan puasanya tetap semangat, mudah-mudahan menjadi kenikmatan buat kita, amin ya rabbal alamin. Semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada suatu hal di dalam bulan suci Ramadan yang kadang manusia ini lupa terhadap hal tersebut. 11 bulan dia sudah lupa terhadap hal tersebut. Bahkan debu dan kotoran menjadi saksi sebagai kelupaan atas dirinya. Yaitu di mana di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan salah satu pedoman, salah satu petunjuk buat hambanya, yang apabila hambanya ikutin petunjuk tersebut tidak akan tersesat selamanya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan yang disebut Al-Quranul Karim untuk kita sebagai umatnya menjadi petunjuk dan pedoman buat kita. Diibaratkan ada seseorang membeli suatu barang atau membeli sebuah handphone. Ketika seseorang membeli sebuah handphone, otomatis di dalam handphone tersebut disediakan yang namanya buku manual book atau buku panduan. Agar apa? Agar orang yang membeli handphone ini tidak salah dalam penggunaan handphonenya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Allah siapkan salah satu kitabnya agar apabila manusia ikutin petunjuk yang diberikan di dalam kitab ini tidak akan salah dalam penggunaan kehidupannya. Itulah sebuah analogi yang terjadi di kehidupan kita. Oleh sebab itu, jikalau kita beriman, kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengaku cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya guru mulia kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menjelaskan, jikalau kita mengaku cinta dengan Allah dan Rasulnya, apakah Al-Quran menjadi bangkai di rumah kita? Apakah Al-Quran hanya sebatas debu di rumah kita? Ataukah kita baca atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Karena demi Allah, Nabi mengatakan, siapa orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keistimewaan. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi katakan, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat, memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya. Al-Quran akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, mereka meluangkan waktunya di siang hari, sambil menahan haus dan lapar, mereka luangkan waktunya untuk membaca diriku, maka jadikanlah diriku syafaat untuknya. Al-Quran memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya. Oleh sebab itu, ketika seseorang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka keberkahan pahala yang dia dapatkan. Makanya ada yang katakan, Bib, saya nggak bisa baca Al-Quran. Gimana saya mau baca? Nabi SAW menjelaskan, siapa orang yang bacaannya bagus, siapa orang yang bacaannya indah, maka dia mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang baca Al-Qurannya ya tetahta, atau terbata-bata, terputus-putus dalam membacanya, Nabi katakan setiap satu huruf Allah jadikan 10 pahala buat dirinya. Bukan dikatakan alif lam mim itu 1 pahala, tapi alifnya 10 pahala, mimnya 10 pahala, lamnya 10 pahala, karena keberkahan dia niat atau hadir dalam membaca Al-Quran. Ganjarannya besar di sisi Allah untuk orang yang niat mau untuk membaca Al-Quranul Karim. Makanya dikatakan jangan sampai Al-Quran hanya menjadi hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Kita sibuk mencari syafaat dengan berbagai macam, sementara di rumah kita ada syafaat yang bisa nanti Allah izinkan untuk menolong diri kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil Quran. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang setiap bacaannya bisa masuk dalam kehidupan kita. Dulu dikatakan, kalau ada murid, ada santri yang dia belum bisa, atau ada manusia, ada hamba Allah yang dia belum bisa menemukan masalah kehidupannya di dalam Al-Quran, artinya dia belum mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya dari iman yang dia dapatkan. Tapi kalau dia udah tahu hakikat iman, dia bakal dapetin semua jawaban kehidupan dia ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana handphone
yang kita beli, contohnya Samsung atau iPhone dan sebagainya, pasti ketika kita ikut buku panduannya nggak mungkin salah. Nggak mungkin sepembuat daripada buku panduan tersebut salah dalam memberikan panduan. Ya, jadi mudah-mudahan dapat manfaat buat kita. Dan Al-Fagir sampaikan, ini yang bisa saya sampaikan buat antum semua. Tetap saksikan channel ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.